Hadirin jamaah Masjid Al-Abrar rahimakumullah. Setiap manusia, setiap kita dilahirkan dari rahim ibu-ibu kita dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak mengetahui apapun, tidak memiliki pengetahuan apapun, kata Allah di dalam surat di dalam Al-Quran, bahwa setiap manusia itu dilahirkan dari perut ibu-ibunya, tidak mengetahui sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, maka kemudian kami berikan penglihatan, kemudian kami berikan pendengaran, dan kemudian kami berikan akal, hati, yang dengan instrumen-instrumen itu, kemudian setiap manusia mendapatkan pengetahuan-pengetahuan sejak dia lahir sampai nanti dia meninggal dunia. Makanya di dalam Islam mencari pengetahuan, mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban setiap individu dari mulai lahir sampai dia masuk ke liang lahat atau sampai mati. Nah, dengan ilmu yang secara bertahap dia dapatkan itu, ilmu itu tentu ada pasangannya ilmu itu, yaitu ilmu itu berpasangan dengan amal, karena dengan ilmu yang kita dapatkan, maka amal bisa kita lakukan dengan baik, dengan sesuai dengan ilmu itu. Seperti seorang bayi, ketika misalnya kita mau mengajari bayi itu dengan berjalan, kita nggak bisa hanya mengajarkan bahwa berjalan itu kakinya diluruskan, kemudian dimajukan ke depan satu persatu, nggak bisa, kecuali harus dipraktekkan. Baru kemudian dengan praktek itu, dengan amal itu, dia akan mendapatkan ilmu baru yang untuk memperbaiki ilmu dia sebelumnya. Ternyata ilmu yang dia dapat sebelumnya itu belum sempurna, karena diamalkan jadi tambah lama tambah sempurna. Begitu juga kalau kita mau mengajari seseorang misalnya untuk nyetir mobil misalkan, kita nggak bisa hanya menyampaikan mesti duduk begini, pijak gasnya sekian, pijak koplingnya sekian, remnya begini, nggak bisa hanya mengatakan itu, kecuali harus diamalkan, dan dengan amal itu kita mendapatkan ilmu-ilmu baru. Jadi poin pertama yang membuat seorang itu berkembang kapasitasnya, kualitasnya adalah ilmu dan amal. Jadi dari seorang itu lahir, dia akan mencari ilmu terus, kemudian ilmu itu diamalkan, dan amal itu menambah ilmunya terus menerus. Nah, kemudian seiring dengan semakin dewasanya atau semakin bertambah umurnya anak itu juga memerlukan bukan hanya ilmu yang sifatnya kognitif, pengetahuan untuk tentang sesuatu, tapi juga dia akan mulai berinteraksi dengan orang-orang lain, manusia-manusia lain. Sehingga anak perlu diajari dengan bagaimana berlaku, bersikap kepada orang lain. Ketika misalnya menghadapi orang yang lebih tua, bagaimana, ketika menghadapi ada satu masalah harus seperti apa. Itu adalah level berikutnya dari pembelajaran seseorang, setiap manusia, adalah dengan mengajari dia bagaimana bersikap kepada lingkungannya, kepada orang lain, kepada lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian seiring dengan berkembangnya anak itu, umur dari manusia itu, level berikutnya adalah kita perlu memberikan pemahaman kepada anak itu tentang mengapa kamu melakukan itu, mengapa kamu melakukan ini, mengapa, apa makna dari apa yang dilakukan itu, meaning dari setiap sesuatu itu. Nah, ini kita bisa menyampaikan atau memasukkan aspek meaning ini, aspek makna, aspek value dari sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang dilakukan ini adalah ketika seseorang itu sudah mulai dewasa. Jadi dan itu terus-menerus, bukan siklus yang berhenti pada umur tertentu gitu. Seperti halnya ilmu tadi, juga terus-menerus merupakan siklus yang harus dikembangkan terus sampai dari mulai lahir sampai meninggal, sampai wafat. Tentang adab tadi, tentang bagaimana berperilaku, bersikap kepada orang lain, bagaimana bersikap terhadap suatu masalah, itu juga terus-menerus continue sampai dari mulai umur tertentu sampai wafat.
dan juga mencari meaning dari segala sesuatu, mencari makna dari segala sesuatu. Aspek mengapa melakukan itu juga terus-menerus dikembangkan dari mulai usia dewasa sampai meninggal dunia. Dan itu berlaku untuk diri kita, diri setiap manusia, maupun kepada ketika kita mau mengubah orang lain. Ketika kita mau mengubah orang lain juga kita perlu memperhatikan aspek-aspek tadi. Ilmunya bagaimana, cara adabnya seperti apa, dan mengapa mereka harus melakukan itu. Nah, beberapa hari terakhir di kita di masjid ini ada diskusi mengenai mengapa menapaktilasi turunnya Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini, yang dimana kita melihat pentahapan-pentahapan ayat yang turun dari Allah kepada Nabi Muhammad ini begitu memiliki hikmah yang luar biasa. Bagaimana ketika Allah SWT menurunkan ayat yang pertama itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setiap orang, baik secara individu maupun nanti ketika ingin mengubah suatu masyarakat yang tidak baik menjadi baik atau kurang baik menjadi lebih baik, itu pertama yang harus dilakukan adalah Iqra. Tahu dulu ilmunya, baca ilmunya, dapatkan pemahamannya, dapatkan pengetahuannya. Kemudian setelah mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan, kalau kita melihat surat yang turun kedua, yaitu surat Al-Qalam, di situ yang ditekankan di situ adalah mengenai akhlak, mengenai adab. Bagaimana setelah Rasulullah diturunkan surat Iqra itu, Al-Alaq itu, surat Al-Qalam itu berkenaan dengan akhlak, berkenaan dengan adab. Bagaimana ketika berhadapan dengan orang-orang yang menolak ajakanmu, bagaimana menghadapi orang-orang yang bukan hanya tidak menerima, tapi justru mengolok-olok, mengatakan bahwa Nabi itu gila, bahwa Nabi itu adalah tukang sihir dan sebagainya. Bagaimana menyikapi itu? Itu diajarkan di wahyu yang turun kedua, yaitu surat Al-Qalam. Jadi bagaimana ketika menghadapi musibah? Ketika dijelaskan di situ ada kisah tentang para pemilik kebun. Itu dijelaskan di surat yang turun kedua, yaitu surat Al-Qalam. Nah, setelah tahapan ilmu, Iqra, kemudian tahapan akhlak, kemudian tahapan yang ketiga adalah turun surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil itu menekankan aspek meaning tadi itu. Menekankan aspek mengapa, menekankan aspek sebenarnya tujuan hidup ini untuk apa. Dengan menganjurkan di dalam surat Al-Muzammil itu untuk bangun di waktu malam, untuk sholat, kemudian untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Qurannya juga harus pelan-pelan, tartil, dipahami mengapa, apa pesan dari ayat itu. Kemudian banyak-banyak berdoa, memunajat pada Allah SWT, berzikir, dan kemudian ujungnya adalah bersabar. Jadi kalau kita melihat runutan wahyu Al-Quran ini turun, itu sungguh sistematikanya kita mendapatkan pesan yang luar biasa, bahwa kalau kita mau mengubah diri kita, kalau kita mau mengubah, apalagi mau mengubah orang lain, maka yang harus kita miliki adalah ilmu yang dibutuhkan, ilmu yang sesuai, akhlak yang baik, kemudian aspek hubungan spiritual dengan Allah, hubungan mengapa kita melakukan itu, motivasi dari kita kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus membantu orang, kenapa kita harus, itu harus kita perkuat, baru kemudian turun ayat yang keempat, yang berikutnya, yaitu Al-Mudaththir. Di situ baru diperintahkan, ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andzir. Bangkitlah, berilah peringatan kepada orang lain. Jadi bangunan individu personal yang dibangun oleh Allah kepada Rasulnya itu benar-benar setahap demi setahap, dan setelah bangunan itu lengkap, baru kemudian jadi dari individu kita itu sudah bisa kita ubah, maka kita bisa memperingatkan atau mengubah orang lain. Kalau diri kita masih belum, ya kita sambil berusaha untuk memperbaiki diri kita, kemudian baru memperbaiki orang lain. Nah, jadi
kalau kita melihat proses turunnya Al-Quran yang terjadi di bulan Ramadan ini, itu kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Baru nanti setelah Allah memerintahkan Nabi untuk memperingatkan orang lain dengan fa'anzir tadi, fa'anzir, nanti Rasulullah akan menghadapi masyarakat yang penolakan masyarakat yang nantinya akan dihadapi dengan pendidikan Allah yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi setelah Al-Mudaththir itu baru kemudian turun surat Al-Fatihah yang nanti insya Allah hari ini kita akan bahas di tadabbur nuzulnya Al-Quran, surat Al-Fatihah. Nanti setelah itu baru Nabi Muhammad akan ketika disampaikan ke orang lain, baru nanti Nabi mendapatkan respon. Gitu. Salah satunya yang turun setelah Al-Fatihah itu adalah, jadi ketika turun surat Al-Mudaththir kemudian Al-Fatihah, Nabi itu mengumpulkan orang-orang untuk menyampaikan inti dari risalahnya itu, terutama keluarganya dulu yang didakwai. Nabi Muhammad mengatakan, wahai kerabatku, kaum kerabatku, apabila aku mengatakan bahwa di balik gunung itu ada musuh yang akan menyerang kita, apakah engkau percaya? Percaya, kami percaya, karena aku nggak pernah mendapati engkau itu berdusta. Nah, kemudian ketika Nabi menyampaikan risalahnya, bahwa Allah itu satu, bahwa nanti akan ada pembalasan, mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di selama hidup ini, muncul penolakan. Dari pamannya sendiri, Abu Lahab. Langsung menolak, tabballaka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Engkau telah apakah untuk ini engkau menumpulkan aku? Gitu. Nabi tidak menjawab, Allah yang menjawab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi surat yang turun berikutnya itu adalah Al-Lahab setelah Al-Fatihah. Jadi itu kira-kira semakin kita mempelajari Al-Quran, selalu kita mendapatkan ilmu-ilmu baru yang perlu kita amalkan. Dengan amal itu kita akan bertambah ilmunya. Kemudian dengan ilmu yang baru itu kita akan harus memperbaiki akhlak kita dan memperbaiki pemaknaan dari setiap amal yang kita lakukan itu dengan memperbaharui motif, memperbarui niat kita, meluruskan niat, dan itu berlangsung terus-menerus dari mulai lahir sampai wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah.